Halo Bapak Guru hebat, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengubah RHK atau rencana hasil kerja yang sebelumnya sudah kita rencanakan. Dan video ini juga kita akan membahas kabar baik atau kabar yang baru yang ada di pengelolaan kinerja yang ada di PMM. Baik, silakan Bapak Ibu Guru hebat memperhatikan video ini sampai akhir. Baik, pertama-tama silakan Bapak Ibu masuk ke PMM. Silakan buka PMM. Baik Bapak Ibu Guru hebat, saya sudah masuk di akun PMM saya. Kita akan melihat bagaimana cara mengubah RHK dan juga kabar baik yang ada di PMM ini. Sebelum kita masuk ke pengelolaan kinerja, silakan Bapak Ibu pelajari terlebih dahulu cara untuk mengubah RHK dengan cara klik pelajari di sini. Kemudian sudah muncul, silakan Bapak Ibu Guru baca dengan seksama. Telah tersedia tombol ubah rencana hasil kerja. Anda mengalami hal di bawah ini, jangan khawatir. Kini RHK pengembangan kompetensi dan tugas tambahan Anda bisa diubah. Jadi yang bisa diubah yaitu RHK, yaitu pengembangan kompetensi dan juga tugas tambahan kita. Ini beberapa kasus yang terjadi belakangan ini yang ramai di media sosial. Salah pencet pas masukkan RHK, kemudian punya bukti duku 2023 yang kemarin banyak di media sosial menyayangkan tidak bisanya digunakan sertifikat-sertifikat yang ada di tahun 2023. Nah, sudah ada yang baru, sertifikat di tahun 2023 sudah bisa dimasukkan sebagai bukti dukung. Nanti kita lihat saksama penjelasannya di bawah. Kemudian agenda saya sudah penuh, seandainya bisa kurangi RHK. Nah, jika yang kemarin RHK kita susun terlalu banyak, kita bisa menghapusnya nanti dan menggantinya dengan yang lebih mudah. Ada tugas tambahan baru, tapi sudah terlanjur ajukan RHK kemarin. Nah, tugas tambahan juga bisa kita ubah, bisa kita hapus ataupun bisa kita tambahkan. Silakan gulir ke bawah. Cara ubah RHK. Nah, nanti kita praktekkan cara mengubah RHK. Di sini kita baca dulu petunjuknya. Pertama, diskusikan rencana terlebih dahulu dengan atasan Anda terlebih dahulu. Nah, sebelum Bapak Ibu Guru mengubah RHK, yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan yaitu diskusikan terlebih dahulu dengan atasan. Jangan kita mengubah seenaknya tanpa sepengetahuan dari atasan. Jadi apapun itu, lebih bagusnya kita diskusikan terlebih dahulu dengan atasan, sehingga atasan juga tahu nanti apabila kita mengubah RHK. Kemudian yang kedua, pilih ubah rencana hasil kerja pada halaman pengembangan kompetensi atau tugas tambahan. Ya, nanti kita praktekkan. Kemudian, ubah RHK sesuai bukti dukung yang dimiliki serta kondisi terkini. Jadi kita bisa memasukkan RHK yang sebelumnya kita sudah punya sertifikatnya atau bukti dukungnya. Jadi sertifikat yang sebelum kita buat RHK bisa kita buatkan RHK-nya untuk dimasukkan. Kemudian pilih RHK sesuai kemampuan, tidak perlu diperbanyak karena tidak berpengaruh pada angka kredit. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu pahami, bahwa pengembangan kompetensi ini sejatinya tidak memberatkan Bapak Ibu. Perlu kita pahami bahwa pengembangan kompetensi ini tidak memaksakan kita. Kita hanya diberi 32 poin, tuntutan 32 poin, dan itu pun tidak berpengaruh dengan angka kredit kita. Ini hanya menjadi pertimbangan atasan kita untuk menilai bagaimana pengembangan kompetensi kita. Kemudian setelah berhasil mengubah RHK, kepala sekolah dapat melihat kapan RHK diubah pada halaman kelengkapan dokumen. Lanjut, bukti dukung saya dari tahun 2023 bisa digunakan. Bukti dukung yang terbit sejak 1 Januari 2023 dapat digunakan dengan syarat. Jadi, yang kemarin tidak bisa digunakan sekarang bisa digunakan per 1 Januari 2023 dengan syaratnya. Pertama, termasuk dalam dokumen perencanaan kinerja atau SKP. Jadi sesuai dengan yang kita nanti buatkan RHK-nya.
kemudian belum pernah diajukan dalam tahap penilaian kinerja sebelumnya. Nah, sertifikat yang ada di 2023 belum pernah kita masukkan atau kita ajukan untuk pembuatan SKP tahun 2023. Jadi semua yang belum pernah dimasukkan bisa kita jadikan bukti dukung di 2024 ini. Kemudian yang terakhir yaitu disetujui oleh atasan. Nah, ini yang sangat perlu ya. Silakan diskusikan langsung dengan atasan agar disetujui pemasukan atau penggunaan sertifikat dari tahun 2023. Baik, setelah Bapak Ibu membaca dengan saksama informasi pembaruan di sini, silakan Bapak Ibu menuju ke pengelolaan kinerja. Nah, di sini sudah muncul. Nah, untuk mengubah RHK ataupun tugas tambahan, silakan Bapak Ibu menuju ke kumpulkan dokumen bagian pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Di sini kita akan memperhatikan cara mengubah RHK untuk pengembangan kompetensi. Klik kumpulkan. Setelah itu kita baca dengan saksama. Poin dan kelengkapan dokumen tidak berpengaruh langsung ke predikat kinerja. Jika total poin belum memenuhi ekspektasi, Anda tidak perlu khawatir dan dapat tetap fokus mengembangkan kompetensi sesuai rencana. Yang terpenting adalah upaya dan progres Anda dalam mengembangkan diri, bukan angka dan poin yang diperoleh. Jadi, Bapak Ibu guru hebat, yang perlu kita pahami di sini adalah RHK ini sebenarnya tidak menjadi tolak ukur utama dalam predikat kinerja. Ini hanya menjadi pertimbangan atasan kita untuk melihat kinerja kita. Nah, di sini kita diberikan sasaran sebanyak 32 poin. Apabila 32 poin itu terpenuhi, itu pastinya menjadi pertimbangan atasan untuk menilai pengembangan kompetensi kita. Nah, apabila seandainya nanti ada beberapa yang tidak bisa kita laksanakan, tidak bisa kita lakukan sehingga poinnya tidak mencapai 32, itu tidak akan menjadi masalah. Artinya yang periksa adalah atau yang menilai adalah atasan kita. Atasan kita tahu atau kita akan menjelaskan kepada atasan kita alasan-alasan tertentu sehingga ada RHK yang tidak terlaksana. Jadi sekali lagi, poin dan kelengkapan dokumen tidak berpengaruh langsung ke predikat kinerja. Nah, selanjutnya untuk mengubah RHK yang kemarin tidak bisa diubah karena sudah disepakati, di sini sudah muncul tombol ubah rencana hasil kerja. Jadi Bapak Ibu silakan klik tombol ubah rencana hasil kerja. Pastikan Anda sudah berdiskusi dengan atasan sebelum mengubah rencana, agar rencana tetap sesuai dengan ekspektasi atasan. Saya menyatakan bahwa saya sudah berdiskusi dengan atasan sebelum mengubah rencana. Nah, sangat penting ya Bapak Ibu untuk berdiskusi dengan atasan, karena yang menilai kita adalah atasan. Kita perlu sepaham dengan atasan kita. Apabila Bapak Ibu sudah sepaham atau sudah pernah berdiskusi secara langsung, silakan checklist lalu saya sudah diskusi. Silakan klik saya sudah diskusi. Nah, sekarang sudah muncul menu untuk mengubah dan ataupun menghapus RHK. Nah, ini sudah muncul menu sama halnya sebelum kita mengajukan RHK. Nah, Bapak Ibu bisa mengubah langsung dengan cara mengklik dan memilih kembali, kemudian bisa juga menghapus. Silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu dengan sasarannya atau targetnya 32 poin. Di sini saya sarankan Bapak Ibu mengambil yang tidak terlalu menyulitkan. Yang mana itu? Yang ini, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Nah, ini sangat mudah Bapak Ibu. Kita hanya menjadi peserta, duduk menyimak dari webinar atau seminar
berbagi praktik baik dari salah satu komunitas belajar. Contohnya, di sini saya akan menambahkan RHK untuk peserta Kombal. Kemudian ini saya kurangi. Ini adalah aksi nyata di modul PMM, pelatihan mandiri. Kemudian ini karena saya sebagai penggerak komunitas, saya sudah laksanakan kegiatan ini sebanyak 2 kali. Jadi sisa 1 kali sehingga saya bisa menyelesaikan ini yang berjumlah poin 36 poin. Karena saya di penggerak komunitas saya juga sekaligus menjadi narasumber, saya bisa tambahkan di sini sebagai narasumber. Di sini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan terkait implementasi kurikulum merdeka atau perencanaan berbasis data. Nah, di sini bisa kita masukkan. Di sini saya sudah 2 jadi narasumber. Baik, selanjutnya saya akan tambahkan pelatihan yang berjumlah 8 poin. Ya, ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang diperoleh di bidang pendidikan. Ini berjumlah 8 poin. Saya akan targetkan 2 kegiatan. Nah, kita lihat di sini saya sudah target total poin 92. Jadi Bapak Ibu, saya akan sarankan supaya memudahkan kita tidak perlu berusaha untuk menargetkan poin terlalu tinggi. Kita justru disarankan yang penting bisa 32 poin. Jadi saran saya yang lebih mudah dilaksanakan yaitu silakan pilih yang ini 4 poin sebagai peserta di Kombal. Nah, Kombal itu ada banyak sekali Bapak Ibu. Bisa secara offline, bisa secara online. Nah, sama halnya dengan yang saya laksanakan di sekolah saya laksanakan secara luar jaringan atau luring atau offline. Nah, saya sudah berjalan 2 kali kegiatan. Jadi Bapak Ibu bisa memilih ini. Di PMM banyak dan sekarang itu sudah banyak komunitas belajar yang melakukan berbagi praktik baik, webinar berbagi praktik baik. Silakan Bapak Ibu targetkan dengan maksimal 8 kegiatan, dan tentu saja ini harus sesuai dengan diskusi langsung dengan atasan, kesepakatan dengan atasan. Jadi saya di sini ambil 2 kegiatan. Kemudian saran saya yang kedua yaitu apabila Bapak Ibu sanggup untuk mengikuti pelatihan yang berdurasi 2 hari, 3 hari atau minimal 2 hari, 3 hari, 4 hari, silakan pilih ini. Ini poinnya 8. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan. Ini saya mau targetkan 2. Ini total poin saya sudah 92. Jadi ini 4, ini sudah 8 karena 2 kegiatan. Kemudian yang ini pelatihan mandiri saya kurangi 1 saja karena proses validasi untuk sertifikatnya memakan waktu lebih banyak, makanya saya kurangi 1. Kemudian yang ini penggerak komunitas, dan ini yang narasumber. Baik Bapak Ibu, jadi cukup itu. Silakan Bapak Ibu ubah dan bisa hapus. Silakan pilih yang lebih mudah untuk Bapak Ibu laksanakan. Tidak perlu takut atau merasa terbebani dengan pengembangan kompetensi ini. Justru dengan adanya ini kita merasa dimudahkan. Silakan Bapak Ibu pilih yang Bapak Ibu bisa laksanakan. Namun apabila nanti di pelaksanaannya tidak terlalu mencapai dengan ekspektasi, itu adalah pertimbangan bagi atasan untuk menilai kinerja kita. Jadi itu tidak berhubungan langsung dengan angka kredit.
Baik, setelah itu silakan Bapak Ibu klik tombol simpan yang ada di kanan bawah. Nah, ada tombol peringatan lagi. Rencana hasil kerja yang lama akan dihapus. Lanjut simpan rencana hasil kerja yang baru. Setelah simpan, Anda akan melaksanakan rencana yang baru. Anda juga dapat mengubah rencana jika perlu. Nah, Bapak Ibu, perubahan di sini bukan hanya satu kali saja. Jadi apabila nanti dirasa masih perlu diubah, silakan diubah lagi. Silakan klik saya menyatakan bahwa rencana hasil kerja sudah sesuai dan sudah didiskusikan dengan atasan. Kalau masih ragu, silakan cek kembali. Saya cek kembali. Sini 2 kegiatan. Kemudian di sini 1. Di sini 1. Kemudian di sini 3. Sini 2. Ya. Kemudian simpan, lalu checklist, silakan simpan. Nah, kita sudah mengubah RHK. Nah, sekarang di sini sudah terperbarui RHK kita atau RHK Bapak Ibu sudah diperbarui. Nah, tidak seperti untuk pengajuan RHK yang pertama, kita menunjuk persetujuan dari atasan. Nah, di sini kita tidak memerlukan persetujuan untuk melaksanakan atau untuk melanjutkan pengembangan kompetensi ini. Jadi informasi ini akan muncul di akun kepala sekolah di bagian pengembangan kompetensi dokumen. Nah, sekian tadi cara untuk mengubah RHK untuk pengembangan kompetensi. Nah, sekarang kita kembali menuju ke tugas tambahan. Silakan klik tombol tugas tambahan. Nah, tugas tambahan juga di sini bisa diubah. Silakan klik tombol ubah rencana hasil kerja. Silakan baca, kemudian checklist. Ini menyatakan bahwa sudah berdiskusi dengan atasan. Saya sudah diskusi, silakan klik. Kemudian silakan tambahkan tugas tambahan yang Bapak Ibu emban di sekolah Bapak Ibu. Nah, di sini tugas tambahan tidak mau diwajibkan, namun apabila memang Bapak Ibu memiliki tugas tambahan, silakan masukkan di sini. Nah, di sini saya sudah memasukkan 5 tugas tambahan. Yang pertama, di sini saya sebagai wakil kepala satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, tugas tambahan sebagai wali kelas. Karena saya sebagai wali kelas juga sebagai wakil kepala sekolah. Kemudian tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Di sini saya sebagai pembina pramuka. Kemudian di sini sebagai TPPK. Kemudian di sini saya sebagai bendahara DOSP. Kemudian terakhir sebagai guru piket. Nah, kita Bapak Ibu kita bisa menambah ataupun menghapus. Nah, di sini saya mau mengubah atau menghapus RHK TPPK ini. Silakan klik tombol hapus. Nah, sudah terhapus di sini. Nah, sekarang sisa wakil kapsek, wali kelas, eskul, bendahara BOS, dan guru piket. Apabila dirasa sudah diperbaiki dan sudah benar, silakan klik simpan. Perlu Bapak Ibu ketahui, berdasarkan peraturan yang berlaku, jika tugas yang diberikan kepada Anda tidak masuk dalam tugas tambahan di sini, maka Anda dapat melewati pengisian tugas tambahan dan lanjut ke halaman berikutnya. Nah, artinya apabila tugas tambahan yang diberikan oleh Bapak Ibu dari atasan tidak ada di sini, ini bisa dilewati. Namun apabila ada, silakan masukkan. Kemudian setelah mengubah, silakan klik tombol simpan di kanan bawah. Sama halnya dengan tadi, kita diperingatkan bahwa ini perlu persetujuan atau diskusi dengan atasan. Setelah merasa sudah, silakan checklist, kemudian klik tombol simpan. Nah, Bapak Ibu, kita sudah berhasil mengubah RHK untuk tugas tambahan. Baik Bapak Ibu, untuk video kali ini mengenai pengubahan RHK pengembangan kompetensi dan RHK tugas tambahan, saya rasa sudah cukup. Saya harap Bapak Ibu bisa mengerti dari tutorial ini. Kita ketemu lagi nanti di video-video selanjutnya.
Terima kasih Bapak Ibu guru hebat.